hanya memberikan sebuah pujian kepada Kemendikbudristek ataupun kritik, tapi saya mencoba balance saja. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya rasakan dan teman-teman di perfilman rasakan. Apalagi ini tadi saya ngobrol, Dede sempat dapat informasi sudah ada dana untuk misalnya sebagai contoh dari 700 sekian triliun ada 71 triliun untuk makan siang gratis. Itu juga berarti akan dan ada di dalam anggaran ini gitu. Itu buat saya juga sesuatu yang waduh. Berarti sisa berapa nih gitu. Kalau tadi kita lihat anggaran, ada anggaran pendidikan yang 55 triliun, 8% itu kira-kira. Saya juga mempertanyakan itu anggaran untuk apa? Karena saya nggak terlalu memahami anggaran pendidikan 55 triliun itu warnanya abu-abu. Saya menerjemahkannya juga jadi abu-abu karena saya belum bisa membaca dengan clear akhirnya itu untuk apa. Tampil apik dan berwibawa, aktor Reza Rahardian tampil di panggung di hadapan ratusan pejabat pemerintah dalam rangka diskusi kelompok terpumpun dengan tema menggugat kebijakan anggaran pendidikan. Hadirnya Reza Rahardian dalam acara tersebut diundang sebagai aktivis pendidikan yang dihadiri Yusuf Kala, Ketua MKMK Jimli Asidiki, anggota DPR Dede Yusuf dan para pejabat lainnya. Mungkin selama ini kita mengenal Reza hanya sebatas aktor selebritis atau public figure, dan ternyata Reza Rahardian paham betul dengan alur kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan lebih menakjubkannya lagi, dan ternyata Reza Rahardian bekerja pada Yafika X9 yang fokus pada bidang pendidikan selama 9 tahun. Reza mengakui sudah berkunjungan dalam programnya di beberapa daerah terutama Indonesia bagian timur. Ia mengaku menemui banyak guru dan mendengar langsung keluh kesah mereka dalam pendidikan terutama soal anggaran. Dalam diskusinya, di samping membahas kebijakan anggaran pendidikan, Reza sempat menyinggung program makan siang gratis yang menjadi program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini kementerian ini punya status konstitusional yang sama dengan yang 4 eksplisit disebut. Ini satu. Nah yang kedua, Kementerian Agama ini kesian ini sekarang. Satu, Dirjen Peradilan sudah pindah ke Mahkamah Agung, nggak diurusnya lagi. Dua, ya kan? Kalau ke Mahkamah Agung tuh Dirjen Kehakiman di Departemen Hukum dan HAM, tadinya kan Departemen Kehakiman, masuk ke Mahkamah Agung. Nah Departemen Agama ini juga begitu. Kedua, urusan haji itu wacananya mau dibikin sendiri, dan bahkan BPKH udah keluar. Kira-kira kalau urusan pendidikan dikeluarkan lagi dari Departemen Agama, habis kerjaannya. Waduh. Nah ribut ini nanti, wah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi saya rasa biar aja dua, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Ah itu saya rasa ya, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan. Tapi yang tadi saya bilang harus ada prioritas. Yang paling utama APBN ini, satu peserta didik, dua pendidik, yang ketiga fasilitas utama. Ya kan, zaman sekarang sudah modern begini, pendidikan kita harus canggih, maka teknologi lab itu harus canggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Jimli. Aduh, banyak sekali juga ini ya sejarah aspek hukum pendidikan yang sebenarnya nih masih bisa digali lebih jauh. Tapi sekarang kita beri kesempatan dulu kepada Reza sebagai aktivis. Kita semua penasaran nih, ingin mendengarkan pandangan kritis Reza terhadap situasi yang dihadapi saat ini. Mungkin ini juga merupakan aspirasi dari banyak orang di luar ruangan ini, Reza. Silakan deh Reza. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya agak terkejut ini diundang, konfirmasinya baru dikabari sebenarnya tadi malam. Mungkin saya langsung saja karena kita bicara mengenai kebijakan anggaran pendidikan. Saya sebagai
bagian dari elemen masyarakat, pekerja seni. Tentu ada banyak hal dalam konteks pendidikan dan kebudayaan yang selama ini kami, kenapa saya bilang kami, karena di industri film misalnya sebagai contoh, tentu banyak sekali hal-hal yang kami rasa sudah cukup tepat sasaran dalam pengelolaan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait hal itu. Tapi saya merasa terlalu egoistikal kalau saya hanya berbicara melalui sektor perfilman, karena ada hal-hal lain yang juga tidak kalah atau sangat amat penting untuk dicatat. 3 tahun terlibat dalam membuat rancangan anggaran bagi apa yang disebut Festival Film Indonesia. Ini hanya contoh kecil saja dari apa yang dilakukan oleh komite festival bersama dengan Kemendikbud sebagai yang mendanai festival ini. Saya merasa bahwa saya senang sekali dengan konsep reducing cost atau reducing unnecessary cost. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya saya melihat gemuk kumpulan dari komite, saya menyampaikan kepada Pak Mahendra waktu itu, Pak, apa yang bisa saya tawarkan ini sebenarnya bukan melulu tentang bagaimana anggarannya dinaikkan, tapi bagaimana saya bisa memanfaatkan anggaran yang menurut saya, karena ini uangnya uang rakyat, ini didapat dari masyarakat juga, sebagian pendapatan kita juga dari pajak. Menurut saya penting sekali untuk cut cost yang unnecessary itu tadi. Jadi saya shrink. Saya perkecil manpowernya, tapi yang kemudian dibesarkan adalah gagasan dan apa yang ingin dicapai dari tiap-tiap strategi atau rencana yang dibuat dalam festival tersebut. Buat saya ini hanya medium kecil, yang mungkin hari-hari ini perlu kita pahami bersama, karena kita ngomongin tentang kebijakan anggaran. Saya merasa bahwa kalau sudah bicara anggaran ini udah bukan bicara lagi tentang jumlah, karena tadi udah jumlahnya juga sudah disepakati, ada anggaran sebesar 700 sekian triliun, itu sudah menurut saya sudah final. Gitu. Anggaran itu sudah ada, tinggal bagaimana pengelolaan dan kebijakan yang diberlakukan nantinya. Tapi penting sekali juga untuk menggarisbawahi bahwa manpower yang akan mengamplify atau mengaplikasikan ini menjadi sebuah kegiatan dan kebijakan itu juga perlu sangat hati-hati. Saya menyoroti satu aja. Ini saya bekerja di Yapika Action Aid, 9 tahun sudah, NGO yang fokus pada bidang pendidikan. Dari beberapa kunjungan, karena kami sering sekali kunjungan ke daerah, gitu ya, terutama Indonesia bagian timur dan sebagian di Pulau Jawa, persoalan mengenai data dapodik. Karena data dapodik ini kan selalu dijadikan acuan untuk kemudian mengambil atau membuat sebuah kebijakan. Barangkali assessment terhadap data dapodik, kemudian bagaimana penggunaannya, karena ini berkaitan dengan teknologi. Saya rasa mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan bersama juga untuk bisa lebih sinergi lagi agar sekolah-sekolah yang mensubmit, saya ketemu sama guru-guru yang kesulitan sekali mensubmit karena akses internetnya, teknologinya tidak mumpuni dan lain-lain. Sehingga kadang-kadang mereka menjadi, tidak sedikit yang saya temui kasus-kasus seperti misalnya kita membutuhkan sekian besar anggaran atau ada porsinya sebenarnya dari daerah tapi nggak nyampe karena sebenarnya kami kesulitan mengakses untuk mereport apa yang dibutuhkan oleh sekolah misalnya, karena sebenarnya semuanya tuh udah cukup fast, udah ada pemanfaatan yang mungkin belum dirasakan oleh masih banyak pihak gitu. Mungkin ini bisa menjadi catatan dalam kebijakan bagaimana nanti anggaran pendidikan ini diberlakukan. Kembali kepada cut cost yang necessity ini, saya pikir Kemendikbudristek memberikan begitu banyak kebijakan yang sangat positif terhadap industri kreatif, khususnya film, musik, dan media. Intervensinya luar biasa dan dalam hal yang menurut saya juga cukup positif dampaknya bagi industri film. Tapi penting untuk dicermati juga bahwa karena saya di sini bukan untuk juga
hanya memberikan sebuah pujian kepada Kemendikbudristek ataupun kritik, tapi saya mencoba balance saja. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya rasakan dan teman-teman di perfilman rasakan. Mudah-mudahan bisa dipikirkan kembali Bapak Ibu sekalian yang berwenang untuk membuat sebuah kebijakan ini. Apakah manpower itu selalu menjadi concern khusus? Apakah harus banyak dalam segi jumlah, atau sebenarnya kita perlu duduk bersama memikirkan sebenarnya strategi kebijakan anggaran yang seperti apa, seperti forum hari ini, untuk langsung ke sasaran yang ingin dicapai. Karena ini kan akan menjadi diskusi sangat panjang, tadi saya menyampaikan juga gitu. Hari Senin sudah akan sidang paripurna ya Mas? Oh, pelaporan dulu. Mungkin masih butuh waktu juga untuk mengevaluasi apa yang kita bahas hari ini. Jadi mudah-mudahan ya ini bisa punya manfaat. Saya sekali lagi catatan terbesarnya mungkin lebih kepada bagaimana kita bisa cut cost dulu di poin-poin apa supaya ada dana tambahan yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jauh lebih substantif gitu dan penting juga. Apalagi ini tadi saya ngobrol, Dede sempat dapat informasi sudah ada dana untuk misalnya sebagai contoh dari 700 sekian triliun ada 71 triliun untuk makan siang gratis. Itu juga berarti akan dan ada di dalam anggaran ini gitu. Itu buat saya juga sesuatu yang waduh. Berarti sisa berapa nih gitu. Kalau tadi kita lihat anggaran pendidikan yang 55 triliun, 8% itu kira-kira, saya juga mempertanyakan itu anggaran untuk apa? Karena saya nggak terlalu memahami anggaran pendidikan 55 triliun itu warnanya abu-abu. Saya menerjemahkannya juga jadi abu-abu karena saya belum bisa membaca dengan clear akhirnya itu untuk apa. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang juga dibahas bersama-sama teman-teman di Bapak Ibu di DPR sebagai yang mewujudkan atau memformasi tidak hanya undang-undangnya, kebijakan, tapi juga mengawasi. Mudah-mudahan kita bisa punya diskusi yang komprehensif dan tepat sasaran pada saat nanti kebijakan anggaran pendidikan ini sudah mulai diterapkan. Dari saya itu saja. Terima kasih Reza, thank you. Jadi Reza menekankan ya pentingnya penggunaan data di dalam membuat kebijakan. Jadi tadi bukan sekedar bagaimana regulasi ada, tapi ketika kita menerjemahkan ya, menginterpretasikan dan kemudian juga mengejawantahkan ke dalam program dan anggaran, sejauh mana komponen masyarakat awam bisa juga tahu gitu kan tadi ya, gimana memahami prosesnya dan juga bisa ikut berkontribusi memberikan masukan terkait hal ini. Jadi nanti sebetulnya ini Pak Ami dan Pak Putut nih yang harusnya nanti juga merespon ya, karena tadi juga salah satu poin dari Prof. Jimli terkait soal planning dan budgeting ya, bagaimana sinkronisasi di antara kedua institusi Bappenas dan juga Kementerian Keuangan ini. Tapi sebelum itu izin ya Reza sama Prof. Jimli, kita di sebelah kiri ini ada dua tokoh. Saya juga memberi kesempatannya nanti mungkin agak singkat-singkat ya Prof. Fazli dan Prof. Didi. Sebagai ahli kebijakan pendidikan, Prof. Fazli ini kan dari mulai urusan PAUD sampai perguruan tinggi dia ngerti ya. Dan juga pernah menjadi Wamen Diknas waktu itu ya Pak JK. Nah jadi mudah-mudahan nanti bagaimana solusi-solusi praktis nih terkait soal tadi isu planning budgeting yang nggak nyambung ataupun soal pemanfaatan data, kontribusi masyarakat dan lain-lainnya. Dan tentunya nanti Prof. Didi juga singkat dulu karena nanti habis makan siang kita masih membutuhkan masukan dari ketiga termasuk Prof. Komarudin sebagai ekonom gitu, kaitannya ekonomi dengan pendidikan dan concern soal pemerataan pendidikan dan pendidikan inklusif ini dalam anggaran gimana. Mungkin seperti itu, saya beri kesempatan beberapa menit ya, Prof. Fazli ya, dan Prof. Didi ya. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja 4 PPT, tapi sebelum itu saya mau menyampaikan bahwa waktu saya di Kemdikbud sampai Dirjen Dikti, waktu itu pertama kali Pak JK Kemdikbud, waktu itu Kemdiknas dapat windfall karena keputusan dari MK 2008 sehingga anggaran 2009 itu adalah anggaran terbaik. Waktu itu jelas bahwa yang berhak mendapatkan dana itu sangat jelas. Dan walaupun ada pendidikan kedinasan, jumlahnya waktu itu seingat saya hanya sekitar 1,2 triliun. Yang bagian terbesarnya itu adalah memang dikelola oleh Kemdikbud dengan Kementerian Agama. Ke daerah karena otonomi dan bagian dari 24% yang harus diberikan ke daerah itu memang mendekati 60% malahan waktu itu Pak JK. Sekarang nih saya lihat tahun 2024 itu 52%. Coba diapakan deh PPT-nya. Nah, terus lanjut. Nah, inilah kritik saya sebetulnya pertama. Kalau kita lihat ini kan jelas berapa di pusat, berapa di daerah. Tanda bahwa otonomi ini harus kita berikan dalam bentuk dana. Oke. Nah, sekarang yang di pusat, kalau kita lihat itu ada anggaran yang disebut ini 2024 ya. Tentu struktur 2025 yang masih kita perbincangkan. Mudah-mudahan belajar dari apa yang kita lihat di 2024. Ada anggaran yang disebut dengan anggaran pendidikan pada BUN. Kalau kita lihat jumlahnya tahun lalunya 2023-nya itu hanya 2,8 triliun. Sebelumnya agak besar lah ya, 16, 17, 18. Tapi tahun 2024 itu naik 42 triliun. Ini tidak uang real untuk sektor pendidikan. Ini hanya seakan-akan cadangan saja yang belum dibelanjakan. Padahal anggaran pendidikan 20% itu adalah yang wajib diberikan terstruktur programnya. Kalau nanti pendapatan tidak sejalan dengan pengeluaran, maka direvisi, dikurangi sesuai dengan pendapatan. Jadi ada mekanisme APBNP. Karena itu rujukan kita, karena kita balance budget adalah kepada rencana pendapatan, rencana pengeluaran. Berapa rencana pengeluaran? Itulah 20%. Kalau tidak tercapai pengeluaran dengan pendapatan, dilakukan APBNP. Dan yang kedua tadi Prof. Jimli juga mengatakan 52% ini anggaran yang besar. Kita tahu mandatnya banyak, tapi siapa yang memastikan bahwa tidak ada anak SD yang tidak bersekolah di sekolah yang berstandar dengan guru yang cukup, dengan kualifikasi yang memadai dan selalu mendapatkan continuous professional development. Itu jaminan yang harus dimasukkan di dalam mandat 52% tadi itu. Jadi dulu pada waktu Pak Budiono jadi wakil presiden, itu komite pendidikan dibuat di kabinet, diketuai oleh wakil presiden. Sehingga semua isu kementerian bisa dibahas dan juga daerah-daerah juga bisa dipertanyakan langsung oleh wakil presiden sebagai ketua komite pendidikan waktu itu. Nah, alangkah baik kalau kita lihat 52% ini adalah angka yang besar. Perlu kita minta transparansi perencanaan dan akuntabilitas untuk apa dan auditnya. Karena disinilah anak-anak kita dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, non formal, pendidikan khusus harusnya dibiayai tuntas oleh 52%. Nah, kalau kita lihat di pusat selain kepada Kementerian Pendidikan yang hanya 99 triliun tahun 2024 ini, 30 triliun adalah untuk Dikti. Dikti bertanggung jawab untuk hampir 9 juta mahasiswa PTN dan PTS. Tapi kalau kita lihat di anggaran di Kementerian Agama itu 62 triliun. Yang ada adalah di kementerian dan lembaga lain itu jumlahnya cukup besar, 32 triliun. Sebelum saya melihatkan nanti anggaran 32 triliun, tapi di bawah ini untuk pengeluaran pembiayaan 77 triliun. Kalau kita rinci, oke, LPDP bagus. Untuk pendidikan untuk perguruan tinggi world class oke. Untuk penelitian oke. Tapi disimpan di sana yang sebelumnya nggak ada, disimpan 52 triliun. Jadi kalau kita jumlahkan, sebetulnya ada real anggaran pendidikan hampir 100 triliun belum diprogramkan. Yang harusnya bisa membayar gaji guru, tunjangan profesi, guru PAUD yang guru honor
mengangkat guru baru, pengganti pensiun dan seterusnya. Slide berikut, ya ini sedikit aja. Nah inilah contoh bagaimana pemanfaatan dari anggaran kementerian dan lembaga itu Pak JK. Jadi kementerian sosial yang hanya punya satu sekolah tinggi ilmu sosial di Bandung, kalau kita lihat satu sekolah tentu tidak akan besar, tapi mereka mendapatkan anggaran 12 triliun. 12 triliun. Kementerian Agama dengan standnya 2,4 triliun. Sementara Dirjen Dikti dengan 4.500 lembaganya dan hampir 9 juta mahasiswanya dapat cukup 30 triliun saja. Nah terakhir slide. Nah ini contoh, you get what you pay ya. Jadi kalau kita lihat per kapita biaya yang seharusnya, taruhlah ini tentu income per kapita di sana bisa di-adjust. Tapi artinya kalau kita membenchmark pada teman kita yang dekat misalnya India dengan Malaysia yang agak kompatibel, memang per kapita di pendidikan tinggi kita masih jauh. Dan karena itu juga agak sulit kita memimpikan kita masuk 100 besar dunia. Dan terakhir sekali, kita betulnya lanjut. Nah, enggak masuk ya. Tapi saya ingin mengingatkan sebagai bagian terakhir, walaupun tadi Bu Arti mengatakan antara 2,8 tapi mendekati 3% ya dari APBN. Sebetulnya kita kalau kita lihat dari PDB Bapak dan Ibu, kita masih jauh tertinggal dari beberapa tetangga kita. Jadi memang APBN kita sudah 20%, tapi total expenditure kita untuk pendidikan masih jauh tertinggal dari beberapa negara-negara yang berdekatan dengan kita. Artinya memang kalau kemampuan negara dikurangi lagi, makin sedikit dana yang bisa diberikan untuk mendidik anak-anak kita sehingga dia menjadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, tapi juga sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.